Bung Karno tahun 1956 ingin membangun ibu kota negara kita di kota Palangkaraya. Sobat Leader di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa di Menara Kartika Chandra, Jakarta bersama Dr. Agustin Terasnarang, Sarjana Hukum, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Forum Para Pemimpin Lintas Generasi. Dan saudara, hari ini saya ajak Anda bersama Bung Terasnarang yang sering kita sapa, akan berbincang-bincang seputar peristiwa besar yang akan kita tuju, yaitu mencari pemimpin 2024 nanti, pasca Presiden Jokowi. Jadi saudara, saya ingin perkenalkan Anda kepada Bung Agustin Terasnarang atau Bang Teras. Selamat datang Bang Teras. Terima kasih. Thank you. Terima kasih sudah datang Terima kasih. di studio Leader yang sederhana ini. Luar biasa. Saya bangga sekali diundang ini. Oh betul, Pak. Apalagi kalau lihat leaders yang ada ini, wow. Ini kan abang di sini nih. Iya, betul. Saya betul. Teras. Ini diangkat tahun 2014 kayaknya. Betul. 2013 kayaknya. 2013, Bung Ferdi. Ketika Bang Teras masih jadi menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah. Iya, betul sekali. Kita membuat acara di sana ya. Ya. Anugerah Komitmen Pemimpin Pancasila. Luar biasa. Bang Teras sebagai tuan rumah. Bung Ferdi dulu. Kita tetap terus mencari pemimpin. Yes. Leader sejak berdiri tahun 2010 dan 2012 di launching di Yogyakarta. Betul. Majalah ini, komitmen kita adalah terus mencari pemimpin. Ya. Bukan pejabat. Karena betul. kalau pemimpin itu pejabat, atau pejabat itu seorang pemimpin, pasti semua persoalan dia pahami dan visioner, kemudian dia juga mengerti rakyat di balik gunung sana makan apa. Betul sekali. Apa buruh tuh maunya apa. Semuanya pasti dia pahami. Ya. Tapi Bang Teras memang inilah problema kita di era demokrasi ini. Semua kan melalui pemilu. Ya, di era otoritarian kan tunjuk saja. Iya. Apa jadi pemimpin, dia mau berapa kali terserah. Persis. Dia hanya nunjuk-nunjuk saja. Ya. Tapi sekarang kan mulai dari daerah, bupati, wali kota, semua kan harus dipilih. Betul. Undang-undang dasar Amendment 45 itu kan tahun 2002 sudah membentuk duluan Dewan Perwakilan Daerah. Ya, betul sekali. Dan sekarang Bang Teras duduk di dalamnya. Ya, persis. Tapi pertanyaan publik sampai hari ini, bahkan dari DPD sendiri, itu Pak Jimli Asidiki, profesor, dia bilang, DPD itu suatu lembaga, institusi yang ada dan tiada. Ya. Apa komentar Bang Teras? Ya, tentu saya tidak bisa membantah pandangan dari beberapa orang ini. Dan tetapi saya merasakan bahwa ini lembaga, bagaimanapun kita sebagai individu yang dipilih oleh rakyat harus berperan. Nah, seperti yang saya lakukan, orang selalu bilang, Ras, itu DPD kan kewenangannya terbatas. DPD kan hanya turut membantu di dalam rangka untuk setiap ada perubahan. Kemudian itu pun katanya mempergunakan kata dapat. Kemudian memberikan pertimbangan. Saya katakan, dengan keterbatasan itu justru kita harus buktikan bahwa kita mampu. Sehingga penilaiannya bukan semata-mata kita lihat dari pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Kita yang dipilih oleh rakyat, kita buktikan. Ternyata, katanya, anggota DPD RI itu lebih berbobot dari lembaga yang lain. Nah, ini yang saya bilang. Nah, disitulah kesempatan kita untuk memberikan keyakinan kepada rakyat yang memilih kita. Aku nggak nyesel tuh
pilih dia. Karena kendati pun dia punya keterbatasan di dalam kewenangan, tapi dia selalu bersuara. Dan suaranya itu adalah suara yang betul-betul memperhatikan kepentingan daerah. Pengalaman Bang Tera sendiri gimana sejak duduk menjadi anggota DPD? Sejak era pandemi COVID-19, saya punya keterbatasan. Saya tidak bisa lagi langsung datang ke desa, yang dulu itu hobi saya. Saya tidak bisa lagi bertamu dengan saudara-saudara saya secara langsung yang mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Tapi saya dibantu oleh rekan-rekan saya. Dengan kita bisa dengan virtual. Dan kemudian ternyata itulah jauh lebih efektif. Di redaksi Leader tuh bilang Agustin Teras Narang itu sebenarnya udah namanya diganti Teras Politika. Kalau Montesquieu bilang ada Tres Politika, karena Bang Teras ini sudah di eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya. Di legislatif, DPR. Di DPR 2. Dua periode ya. 99 2004. Kemudian 2004 2009. Ya, bolak-balik ketua Komisi 2, ketua Komisi 3. Ya, betul. Komisi 2, Komisi bolak-balik gitu. Ya. Pertama Komisi 2 dulu, setelah itu Komisi 3. Artinya hukum dan pemerintahan ini udah matang banget ini. Ya, bersyukurlah. Yang menarik pengalaman Bang Teras itu dengan memotret DPD hari ini, ya itu tadi peran. Bagaimana peran ini supaya menyerap aspirasi rakyat itu, yang apa sih maunya rakyat di daerah itu dengan terhadap DPD? Disinilah kemanfaatannya kalau kita dipilih langsung. Dan disinilah kemanfaatannya bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Artinya rakyat mempercayai kita. Karena apa? Karena dia tahu siapa kita. Dan dia tahu orang inilah yang sangat tepat untuk saya percayakan, untuk mewakili saya, untuk mewakili daerah. Nah, ini kita tidak berbicara hal negatifnya. Karena saya merasakan betul, saya ikut pemilu dari tahun 99. 2004 saya ikut pemilu, kemudian 2005 saya ikut pilkada, kemudian kedua kali 2010, kemudian terakhir saya ikut lagi di 2019. Bahkan dari PDI Perjuangan waktu itu beroposisi dengan pemerintahan waktu itu ya? Ya, pada saat tahun 2005. Dari sisi partai ya? Betul, 2005. Tapi kerjanya tetap profesional ya? Nah, sinergitas inilah yang terlihat gitu. Tanpa memandang kamu dari partai mana, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menciptakan, untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kalau kita berpikir semua leaders berpikir seperti itu, saya yakin Bung Freddy, Indonesia lebih negara cepat kita akan berkibar. Lebih cepat berkibar ya. Untuk menuju Indonesia Raya. Betul. Nah, ini menarik. Di era-era sekarang, akhir-akhir ini, atau ya dari zaman Pak SBY sudah ada dua koalisi. Hanya satu oposisi ya PDI Perjuangan yang oposisi ya. Bersikap oposisi. Ya sebenarnya sikap oposisi PDI Perjuangan kan untuk check and balance, supaya tidak berjalan sesuai konstitusi pemerintahan. Tapi akhir-akhir ini kan kita lihat yang ramai adalah bangunnya koalisi-koalisi. Ada koalisi, tidak ada koalisi parlemen saya lihat itu. Sehingga itu menjadi rakyat itu masih menjadi ini ya, menuju ke arah. Saya pikir nggak usah terpengaruh rakyat. Dan apa yang terjadi ini kan adalah sesuatu hal yang menurut hemat saya ya kewajaran lah ya. Di dalam mencapai sesuatu hasil dari proses demokrasi. Apalagi dengan adanya parliamentary threshold ini, kemudian presidential threshold ini, ya pastilah orang berlomba-lomba, terutama bagi partai yang belum memenuhi threshold ini. Jadi ya kita anggaplah ini sebagai suatu keriaan di dalam rangka proses untuk kita berdemokrasi dan kemudian proses untuk pemilihan umum. Tapi menarik Bang, memang melihat respons dari
partai-partai walaupun kelihatan media yang bikin ramai sebenarnya. Tapi mereka pimpinan-pimpinan partai ini saya lihat menarik, mereka tetap ada, ini kayak main catur, ada yang dorong kudanya, ada yang dorong peluncurnya pada pionnya. Jadi harus dilihat sebagai papan catur itu, permainan catur aja, nggak usah banyak ini ya, supaya nggak usah tegang. Iya, biasa-biasa aja. Tapi kalau Pancasila mau menang ya harus benar-benar tunjukkan role model pemimpin Pancasila. Tapi sorry ya. Bung Freddy, saya bilang Pancasila memang posisinya menang terus. Menang terus ya. Nggak bisa kita katakan Artinya kalau dia ingin menang harus gitu ya. dijaga, harus Tidak dipelihara, dijaga, dirawat, betul, supaya dia tetap memimpin semua ideologi apapun yang muncul di Republik kayaknya ya. Begitu. Dan itulah yang tercipta di dalam pikiran, di dalam perkataan, termasuk juga perbuatan. Sehingga 5 sila yang ada di Pancasila itu mewarnai kehidupan bernegara kita. Ya. Termasuk bagi yang berkoalisi. Gitu. Saya kembali ke kerja-kerja Bang Teras. Kita lihat dari era zaman gubernur, masih menjabat gubernur, itu Kalimantan itu kan mau bangun kereta itu kayaknya sampai mengancam mundur. Kalau paksa ini tembus dan pohon-pohon itu harus ditebang, itu Bang Teras sudah ancam mundur waktu itu. Tapi sekarang IKN udah jadi, udah di. Jadi Bung Freddy, saya ini mungkin berpikirnya one step ahead ya. Jadi tahun 2006 saya itu udah berpikir kereta api, Bu. Karena saya berpikir bahwa bukan untuk sumber daya alam, tetapi untuk masalah transportasi bagi masyarakat di dalam rangka untuk dia membuka keterisolasian. Kenapa? Karena saya melihat bahwa sekarang ini angkutan sungai, angkutan darat, kemudian angkutan laut sangat terbatas. Nah, di Kalimantan Tengah yang ideal menurut saya adalah kereta api. Nah, saya sudah melakukan itu. Tapi ternyata pada saat Pak Caniago ya sebagai Menteri Bappenas kalau nggak salah ya, beliau yang berkeras untuk tidak setuju. Pada saat era Pak Jokowi 2014-2019. Awal. Dia kepala Bappenas di awal. Saya katakan, saya membuat rel kereta api itu tidak melalui hutan. Justru adalah melalui pinggir desa. Kenapa? Karena saya ingin agar menghidupkan masyarakat di desa ekonomi itu. Bukan di hutan. Iya. Dan bagus, itu udah disetujui, Bung, master plan-nya oleh Menteri Kehutanan pada saat itu. Karena dia tahu persis bahwa saya tidak membuka hutan. Dan itu untuk kepentingan. Tapi masyarakat. jadi kan sekarang gimana? Sudah kan? Sudah diokekan rel kereta menuju Kalimantan Tengah? Ya, tapi udah terlambat. Terlambat ya? Iya. Harusnya dari waktu itu ya? Pada saat itu 2008, kalau itu sudah dibangun, Pak, waduh dah. Tuh, menghubungkan. Tinggal menyambung, Pak. Betul. Tinggal menyambung nanti ke ibu kota negara, menyambung ke Kalimantan Timur. Dan yang paling saya salut, Pak, Menteri Perhubungannya Pak Yonan. Dia betul-betul mampu untuk melihat kebutuhan bagi Kalimantan ini ke depan. Dia yang setuju pada saat itu, Menteri Perhubungan beliau. Tapi Bang Teras, bagaimana Anda menanggapi pemikiran orang sebagai pembangunan ibu kota negara di Kalimantan itu hanya sebagai wishful thinking? Ya, it takes time, makan waktu ya. Jadi pertama harus memahami betul kondisi dari ibu kota negara ini. Pertama. Kemudian kedua, jangan sampai menimbulkan kesenjangan, Bung Freddy. Karena apa? Karena kalau dia hanya semata-mata membangun dengan smart city, dengan green city di ibu kota Nusantara, tetapi dia tidak memperhatikan Kalimantan yang lain, kota-kota yang lain, terjadi kesenjangan yang luar biasa. Ini yang saya pernah sampaikan pada saat itu.
Tapi menurut saya Bang, apa suatu proyek apapun, sebesar apapun, harus dikritisi. Dikritisi itu gunanya untuk apa namanya, walaupun itu tujuan ini untuk kemanfaatan rakyat, ini untuk solusi bagi bangsa, bla bla bla, tapi tetap harus dikritisi supaya waktu melaksanakannya dia Setuju. terkoreksi terus, kan gitu Bang? Ya, saya selalu mempergunakan istilah 5K. Pertama saya bilang kita harus kritis. Tetapi kekritisan kita itu harus konstruktif, Ya. membangun. Dan karena saya latar belakang hukum, harus konstitusional. Ya. Jangan asbun, saya bilang. Setiap kita berargumentasi ada data, ada fakta, ada aturan hukum. Dan yang paling penting lagi untuk kebersamaan. Terakhir K-nya, saya pergunakan kesantunan. Ya. Betul. Kita tetap menghormati. Saya dengan Bung Freddy, kita sudah lama bergaul. Bung Freddy tahu saya tahu Bung Freddy. Tapi rasa hormat kita masih tetap terjalin. Betul. Tapi untuk pemindahan ini sendiri Bang Teras, dari kacamata Bang Teras orang Kalimantan itu melihat ini seperti apa ke depannya setelah perpindahan ibu kota di sana, istana sudah tergambar di sana dengan megahnya. Kira-kira di bayangan orang Kalimantan itu yang Bang Teras, itu seperti apa itu Kalimantan kemudian? Kalau bagi kami yang ada di Kalimantan Tengah, kepindahan ibu kota ini sudah cukup lama, Bu. Iya. Bung Karno tahun 1956, beliau pernah mencanangkan ingin membangun ibu kota negara kita di kota Palangkaraya. 56. Kemudian di era Pak SBY, beliau juga, di era Pak Harto sebelumnya, beliau juga berkeinginan. Kemudian di era Pak SBY. Nah, keinginan yang sekarang direalisasikan oleh Pak Joko Widodo, menurut saya tidak ada masalah. Ya on track ya. Asal ada persiapan dari segi sosiologisnya. Saya kira sudah dilakukan ya. Yang dipikirkan ini bagaimana secepatnya untuk membangun. Karena mengejar 2024 mungkin ya. Itu yang masalahnya ya. Karena target 20 Oktober 2024 pelantikan presiden akan dilakukan di sana. Jangan sampai terburu-buru lalu asal dibangun. Nah, itu yang kita khawatirkan. Ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Tapi memang mesti pasang target ya supaya orang harus. Ya, tapi saya setuju. Saya kira pada waktunya juga masih ini tetap saja. Karena Pak Jokowi dulu Ahok apa ya di Jakarta itu mereka ingin bangun Jakarta, bangunan-bangunan itu model kolonial. Artinya gaya kolonial itu artinya kokoh gitu loh. Ya. Nilai Istana Negara sekarang ini Istana Merdeka dan lain-lain. Jadi bukan asal bangun kayak ruko. Betul. Gitu. Karena Bung Freddy, kondisi real di ibu kota Nusantara ini tidak flat seperti yang kita lihat di Pulau Jawa. Itu adalah bekas tambang, bekas HPH, bekas hutan tanaman industri. Kalau bekas tambang Anda bisa bayangkan itu udah ada penggaliannya. Betul. Jadi artinya adalah untuk membangun jalan pun ya harus berhati-hati lah. Apalagi membangun istana. Ya. Jadi tidak bisa. Tapi menurut Bang Teras itu penelitian salah sosiologis dan lain-lain itu belum maksimal ya. Kalau mendasarkan pada apa yang dilaporkan oleh Bappenas pada saat itu di DPD dalam penelitian DPD gimana? Kami memberikan beberapa catatan. Termasuk diantaranya adalah mengenai masalah tata ruang. Termasuk diantaranya adalah masalah kearifan lokal. Dan yang paling penting adalah jangan sampai menciptakan kesenjangan. Tapi karena memang pada saat itu semuanya menyetujui, dan ini prosesnya cepat sekali. Saya punya pengalaman di tahun 2004, saya ketua komisi, ya tidak secepat itu. Tapi ya inilah suatu era baru ya yang harus kita
harus Mungkin, kita mungkin mengikuti era disruption teknologi, Right. begitu shifting paradigmnya begitu cepat. ya, ya. Sebelum orang berpikir dia sudah berubah, sudah Betul, betul. Saya kasih catatan kritis Iya. loh. Iya. Pada saat itu karena saya nyampaikan di pandangan akhir, saya ingatkan bahwa ini proses cepat dan banyak hal yang masih perlu dicermati. Mantap. Catatan sejarah lah. Jadi Tapi sebagai catatan kesejarahan catatan kritis dari sejarah, ya. berkenaan dengan penerbitan ini. Mudah-mudahan Baik. itu bisa. Saya kira ini menarik, tapi untuk lebih menarik lagi, sobat, kita break sejenak. Baik sobat, Anda masih bersama saya dan Bung Teras Narang dalam diskusi pemimpin lintas generasi. Bang Teras, tadi kita sudah bicara menarik soal ibu kota negara ini, tapi ya tadi Bang Teras juga sudah singgung soal harus memperhatikan local wisdom ya, Ya, ya. kearifan lokal itu. Tapi ada kritik-kritik atau demo dari masyarakat Dayak tuh Ya. sesungguhnya apa sih mereka inginkan dari sana? Ya. Pertama, agar memperhatikan. kearifan Sebenarnya itu lokal. minta pesan Yes. itu. Itu hanya memberikan penekanan, memberikan pesan agar memperhatikan kearifan lokal. Dan yang terpenting adalah jangan sampai masyarakat Dayak menjadi penonton. Agar apa? Agar ada pelibatan. Jadi misalnya dalam segala segi lah Iya. ya. Termasuk di bidang politik, Ya. bidang ekonominya, Keterlibatan kesehatan. keterlibatan orang-orang perwakilan orang-orang Dayak di pemerintahan, di eksekutif, legislatif, yudikatif juga itu penting juga. Harus Mereka mendapat perhatian. mendapat perhatian. Iya. Jadi dan ini saya rasa tidak berkelebihan. Iya. Dan saya punya pengalaman Tapi mereka setuju Ya. ibu kota negara tuh mereka sangat bangga ya dengan kehadiran sana. sebagian besar setuju sekali. Apalagi bagi Kalimantan Tengah ya. Karena Kalimantan Bang Teras pernah bilang ya, Kalimantan tuh kan kayak satu kapal finisi itu layarnya. Right, betul. Jadi ingat saya itu. Dari Sabang Merauke Ya. itu perahunya kan, kapalnya Ya. kan. Ya, Kalimantan tuh kan layarnya. ya, ya. Saya ingat itu Bung Freddy, saya ingat itu lagi Iya. kita diskusi dulu. Iya, Jadi kalau kita lihat peta Indonesia, peta Indonesia. jadi Sabang itu sebagai haluan. Kemudian Sumatera, Pulau Jawa, kemudian Sulawesi sampai ke Papua, dan Pulau Jawa itu adalah badan kapalnya. Iya, betul. Kemudian buritannya sampai ke Papua, Jadi sampai udah ke benar. Nusa Tenggara dan sebagainya. Iya. Dan saya selalu bilang, yang di tengah itu adalah Pulau Kalimantan. Itu benar-benar kayak layar. Kayak layar. Tanpa itu nggak bisa jalan untuk apa. Nggak bisa berlayar itu kapal. Itu biduk negara kita tidak akan berlayar. Itu juga ditekankan oleh Sultan Pasir ya. Sultan Pasir yang Ya, anak ya. muda itu yang dari Kalimantan juga. Dan dia juga bilang begitu. Saya bilang ini pernah kita ngobrol di Kalimantan, di Palangkaraya. Dan benar Bang, apa yang Bang Teras ngomong dan cara orang Dayak, cara orang Kalimantan mengkritisi itu, Yes. menjaga sopan santun, tata krama, bukan bagaimana destruksi menghancurkan atau melarang atau malah yang anehnya orang Jakarta yang bicaranya kritiknya itu Ya. memang keras. Itulah adat dan kebudayaan. Karena kita di Kalimantan Tengah ini ada spirit yang namanya Huma Betang. Jadi Huma Betang ini adalah rumah besar Ya. yang dihuni oleh bermacam-macam orang yang macam-macam agama. Kami ini ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada yang Buddha, dan ada agama nenek moyang kami Keharingan. Tapi kami bersatu di dalam apa yang kami namakan Huma Betang, rumah besar. Nah inilah yang saya dulu pernah Ya. ikrarkan, Bung Freddy. Ya. Kalteng di samping dia bumi Tambun Bungai, juga bumi Pancasila. Bumi Pancasila.
dan kita bikin komitmen Komitmen pada saat Pancasila itu. di Tugu Bung Karno itu Iya. ya, Pak. Jadi kalau orang tidak memperhatikan orang Kalimantan di dalam dunia politik, saya bilang sayang. Rugi dia. Tapi Bang Teras, kita melihat gedung gambar desain IKN itu ibu kota negara maupun apa namanya istana negara itu bagus sekali. Ya, Tapi bagaimana bisa menjamin dah itu hutan itu Ya. menjadi trade satu brand Indonesia terhadap dunia, ya, ya. bahwa hutan itu kan bisa istilahnya debt swap pun, Ya, ya. penghapusan utang Indonesia itu dengan menjaga hutan Betul, itu kan sebenarnya betul. ada dalam Betul. skemanya. Ya. Bagaimana pemerintah Ya. dari Kalimantan, dari DPD menyampaikan bahwa ini penting untuk bisa Ya. mencapai debt swap itu. Ya, di dalam catatan Bukan dipotong saja kan, ya, bukan dijual. di dalam catatan kami di PDRI, saya menyampaikan hal itu. Bahwa kelestarian hutan dan lingkungan hidup hendaknya menjadi perhatian. Dan kebetulan di areal ibu kota Nusantara ini adalah bekas tambang, bekas hutan tanaman industri, bekas perkebunan. Jadi ya memang ini bukan merupakan hutan yang seperti kita bayangkan. Jadi tidak membabat hutan. Nah inilah mungkin yang menjadi kelebihan sekarang ini. Tapi tetap Bung Freddy, ya kita tetap harus berhati-hati Iya. di dalam rangka untuk membangun ini. Karena di situ sepengetahuan saya, Pasir Penajam ini adalah kabupaten baru, di mana pada saat saya jadi ketua Komisi 2. Jadi saya ingat betul itu. Pasir Penajam ini adalah merupakan salah satu kabupaten baru Iya. yang ada di Kalimantan Timur. Kita pernah ke sana, leader pernah ke sana, kita sampai ke ibu kota dan melihat bagaimana gundulnya hutan banyak di sana. Ya, ya, ya. Saya pikir hutan Kalimantan tuh ini, tapi mungkin lebih luas, di sana masih hutan hijau ya. Ya. Tapi ada area yang udah gundul habis, udah Iya, hanya tanah iya. tok. Dan Iya. itu yang dari luar itu, mungkin para Bang Teras pada dengar, ada bintang film siapa tuh yang datang kritisi Menteri Keuangan itu. George Harrison, Harrison Ford. Harrison Ford. Ya. Dia bisa langsung sama menteri itu, Anda nggak ngerti, dia bilang. Iya. Itu Harrison Ford, sebelum dia ketemu menteri, dia ketemu saya. Oh begitu. Jadi dia berada di Kalimantan Tengah, dan rencananya Bung Freddy, dia mau keliling. Tapi saya dengan putri saya pada saat itu, yang sekolah di London, kami menceritakan bahwa kondisi Kalimantan Tengah. Akhirnya dia nggak mau. Dia bilang, oke, saya sudah dijelaskan semuanya oleh Mr. Governor tentang masalah hutan di Kalimantan Tengah. Makanya dia terbang ke Jambi. Betul. Kemudian dia ketemu dengan Pak Menteri. Jadi ya itulah kondisi hutan yang memang jujur saya katakan. Karena gini Bang, dari luar yang memberikan dead swab itu kan mereka juga punya foto Yes. satelit. Ya, Jadi kita nggak bilang, tapi mereka lihat ada gelondong-gelondong di kali itu kan, Ya, ya. gelondongan, kayu gelondongan itu kan tetap mengalir Iya, di betul, kali. betul Bagaimana mereka kita bilang, enggak, kita nggak foto itu, hanya Nggak bisa. sedikit aja. Nggak bisa. Mereka Kita tetap- nggak bisa berbohong. Betul kan? Karena kondisi hutan, mereka tahu. Sampai hari ini masih ada enggak itu? Apa Masih, illegal logging Bung. itu? Oh, illegal logging masih ada. Masih ada. Bagaimana? Masih ada, tetapi frekuensinya tidak seperti dulu. Tapi kenapa enggak bisa hapus sama Enggak, sekali? jadi ya? begini Bung Radi. Ada hal yang dilema. Karena masyarakat ini kan juga memerlukan kayu. Iya, iya. Untuk apa? Untuk rumah mereka, untuk kehidupan mereka sehari-hari. Dan kadang-kadang dulu kalau ada adat agama Haringan pada saat itu menggunakan peti untuk Yang yang meninggal, peti jenazah. Potong dari itu situ. dari kayu itu. Ya. Di Kalimantan Tengah 82% itu adalah kawasan hutan. So yang berkewenangan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Jadi yang rakyat Kalimantan Tengah itu hanya hidup di 18% aja, lebih kurang. Mungkin sekarang berkurang lagi. Jadi artinya kalau ada pembabatan hutan, berarti penjagaan yang dilakukan oleh pemerintah tidak sebagaimana yang diharapkan. Tapi begini, tanam dan potong dan tanam reboisasi itu gimana frekuensinya? Karena reboisasi tidak berjalan. Jadi Menteri Kehutanan di satu pihak harus memberikan arahan yang lebih konkret di dalam penggunaan dana reboisasi untuk melakukan penanaman. Dan yang paling penting lagi, jenis tanamannya, Bung. Dulu pernah ada kejadian. Masa pohon jati ditanam di Kalteng? Harusnya? Ya, yang sesuai dengan keadaan di Kalteng dong. Misalnya meranti, ramin, lebih bagus hidup di sana. Yang sesuai dengan kondisi dari daerahnya. Tapi kadang-kadang kan itu, program Jakarta punya 1 juta pohon. Oh, dia ingin cari tanah kosong, oh saya tanam di NTT atau tanam di Papua. Padahal nggak cocok. Nggak cocok pohon itu di sana. Kan masih ada kontrol. Apakah itu Menteri punya kewenangan sampai ke sana? Tergantung daerah, Bung. Saya pernah menolak, beberapa kali menolak program pemerintah pusat. Pohon yang tidak sesuai. Bukan hanya pohon. Saya pernah menolak dari Kementerian Kesehatan. Mereka mengirim alat-alat kesehatan yang canggih, tetapi di desa itu belum ada listrik. Saya bilang bagaimana dikasih untuk apa? Untuk peralatan gigi yang harus mempergunakan listrik, sedangkan listriknya wattnya besar sekali. Jadi saya bilang udah kembalikan saja. Ini yang dibilang reformasi buah reformasi itu menghasilkan lembaga dan pemerintahan reformis ini ternyata mereka anggaran itu banyak yang tidak tepat guna. Jadi yang penting ada anggaran sudah dipasing, harus dibangun. Saya pernah dengar teman-teman waktu di Dewas dulu di Manokwari, dipasang AC di setiap. Padahal itu daerah dingin banget. Untuk apa? Orang nggak pakai AC itu di situ. Mereka bilang kalau kita pasang itu AC, Pak Freddy, kita beku di sini udah dingin. Nah ini gimana? Tergantung kita. Jadi mesti nolak ya? Tergantung pemimpinnya. Pemimpin daerahnya. Jadi bukan berarti bahwa kita menolak untuk dibantu, tidak. Tetapi kita harus berani untuk menyatakan bahwa ini kami tidak butuhkan. Dan tidak cocok bagi daerah kami. Betul. Sobat Leader, kita break lagi sejenak. Sobat Leader, kita kembali bersama Bang Teras Narang, anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Bang Teras, kita tadi sudah mengupas banyak Kalimantan dengan berbagai persoalannya, tapi masih di Kalimantan, tapi saya kira implikasinya ke seluruh Indonesia, karena Bang Teras bukan anggota Dewan DPD hanya untuk ngurusin Kalimantan. Walaupun memang benar fokusnya di sana, tapi impact-nya untuk semua kebijakan, untuk masukan pada kebijakan pemerintah untuk seluruhnya. Tapi tadi saya tertarik soal teknologi. Ini kita kan masuk ke disruption teknologi ini, kemajuan teknologi begitu cepat. Sekarang ini orang cara berpikir, cara kerja berubah semua. Setuju. Dari berpikir aja sudah berubah, cara kerja berubah. Tidak ada lagi batas ruang dan waktu. Betul. Pemerintah sekarang gencar-gencarnya bangun BTS untuk tujuannya supaya semua warga negara di Republik ini, di pelosok manapun, di daerah 3T, itu pun mereka, anak-anak itu atau semua warga negara bisa mengakses internet. Betul. Persoalannya bagaimana yang Bang Teras pantau di Kalimantan aja dulu? Ya memang betul. Jadi era disrupsi, kemudian terjadi shifting, dan kemudian ditambah dengan era informasi teknologi yang begitu pesat berkembang, dan kemudian kita mengenal digitalisasi ini
luar biasa. Dan akibat dari pandemi COVID-19 membuat kita menjadi terkejut bahwa ternyata era digitalisasi, era teknologi informasi ini sudah tidak bisa lagi kita bendung. Nah, saya melihat bahwa pemerintahan Joko Widodo sekarang, terutama dari segi di Kominfo-nya, ini sudah mempunyai program yang jelas ya. Ada progres di dalam rangka untuk di finalnya itu di 2024 berupaya agar semua jaringan internet dari Sabang sampai Merauke ini betul-betul dapat dilakukan dengan baik. Nah, pembangunan BTS dan lain sebagainya ini juga sudah dilakukan dengan baik. Nah, sebagai contoh misalnya di Kalimantan Tengah ada lebih kurang sekitar 35-40% yang masih belum terjangkau. Jangkauan 2024 kan Ya, akan mudah-mudahan selesai semua. Iya, mudah-mudahan nanti di 2024 itu semuanya akan dapat tersambung dengan baik. Nah, ada nilai positifnya, Bu. Dengan terjalinnya komunikasi ini dengan baik, ini akan melakukan percepatan. Percepatan di dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan percepatan di dalam rangka untuk juga meningkatkan taraf kehidupan. Tetapi di balik itu ada juga keberhati-hatian kita. Jangan sampai era digitalisasi ini salah digunakan. Begitu mudah bagi saudara-saudara kita, bagi anak-anak kita, bagi cucu kita, golongan milenial ini untuk berkomunikasi. Ada pengalaman di Menteri Kominfo sebelumnya di era Tifatul Sembiring. Ya. Itu kan awal-awal kan bangun membeli mobil, namanya mobil internet. Ya, ya. Untuk ditaruh di hampir seluruh pelosok kan. Ya. Mungkin nilainya triliun juga. Ya. Tapi nampaknya umurnya sebatas menteri aja. Umurnya sebatas menteri Tifatul itu. Ya, ya, ya. Habis itu mobilnya juga tidak. Memang kan mobil ada umurnya ya. Betul. Saya lagi itu, saya merasakan itu. Jadi saya dikirim beberapa unit mobilnya dan kebetulan di Kalimantan Tengah bermanfaat, Bung. Kebetulan ini. Jadi ini sesuatu testimoni juga. Kita dikirim ada 4 lagi. Ya. Dan dibagi-bagi itu. Ya, dan 4-nya itu bermanfaat. Buktinya pada saat saya berkunjung ke suatu daerah dan kemudian di daerah itu di daerah yang agak terpencil, saya diikuti oleh kendaraan itu. Nah, seketika kegiatan saya yang ada di desa itu bisa tercover. Jadi sebenarnya bagaimana pemanfaatan? Yes. Ini kan barang teknologi, barang yang bukan kita ciptakan, tapi kita beli. Betul. Maksud saya itu barang-barang ini harus berkesinambungan jauh ke depan, karena jangan kita jadi pasar saja. Kalau kita hanya sebagai pasar, kita beli komputer, kita belum mampu, baru dulu masih istilah Pentium 2, kita sudah Pentium 5, 6 sampai ke depan. Akhirnya hanya main ketik doang. Ya kan? Itu yang saya bilang tadi. Kita tidak ada satu perencanaan yang berkesinambungan. Tidak ada satu konsep di dalam rangka pengadaan itu yang berkesinambungan. Hanya selesai pada saat dia. Tapi dia tidak pernah memikirkan siapa yang kemudian akan melanjutkan. Nah, ini nggak boleh lagi. Akibatnya, dipimpin oleh si A, maju 2 langkah. Tapi pada saat dipimpin oleh yang lain, mungkin bisa mundur beberapa langkah. Tapi tidak melanjutkan dari apa yang ada, gitu loh. Benar, Bang Teras. Saya tuh prihatin sebagai orang dunia broadcast, radio, TV. Saya melihat, wah bongkar, hapus, karena ini analog dihapus gitu kan. Padahal ada yang bisa kompatibel. Teknologinya analog dengan digital. Sebenarnya bisa, tapi mau nggak gitu. Tapi kan misalnya kalau ada uang, kenapa mesti dipakai gabung, beli aja langsung gitu. Betul. Ini kan repot, kita mesti belajar kan ini. Ini kan proses belajar menuju digital. Harus ada perubahan konsep, Bu. Ini kan jadi konsepnya kita jangan hanya sekedar proyek.
Bang, di Jepang itu kan ada Society 5.0. Iya, betul. Di dalam pemahaman saya belum baca detail, tapi pemahaman saya adalah kita masuk era industri 4.0. Ya, ya. Masyarakat Jepang sudah disiapkan dengan 5.0 society kan? Ya. Artinya masyarakatnya dulu disiapkan. Ya, ya. Menyiapkan untuk menerima teknologi baru ini, shifting paradigm of teknologi disruption ini. Nah, saya ingin tanya ke abang ini, yang abang lihat bagaimana peran Kominfo supaya setelah membangun BTS ini, supaya apa namanya, ada kesinambungan dengan dia interconnected dengan semua di bidang pendidikannya, bidang sampai kontrol dari DPD dan lain-lain. Betul. Itu gimana, Bang? Ya, saya tadi ingat lagi yang revolusi industri 4.0. Jadi kalau kita ikuti revolusi industri kan 1.0, 2.0, 3.0, basis dari 4.0. Pertanian sampai ke industri kan. Sampai ke teknologi informasi tinggi. Nah, kemudian ada society 5.0. Kenapa itu terjadi? Karena menyadari betul bahwa sehebat-hebatnya teknologi di dalam bidang komunikasi dan informasi, robotik ini sehebat-hebatnya, artificial intelligence ini sehebat-hebatnya, tidak akan mungkin dia bisa mengalahkan manusia. Makanya Jepang di dalam Society 5.0 mereka tahu persis. Masa robot aja lebih santun dari manusia? Itu kan, itu. Jadi artinya apa? Jadi mereka sudah mempersiapkan setinggi-tingginya, secanggih-canggihnya teknologi 5.0, Society 5.0 itu menjadi penting. Nah, balik lagi ke masalah yang tadi. Disrupsi, shifting, itu nggak bisa dihindari. Betul. Nah, kalau kita melihat tata kelola kita, governance kita, sekarang ini kan ada 1.0, 2.0, 3.0, and then 4.0. Kita tuh di mana? Kita masih di 1.0, sir. Beberapa negara governance-nya sudah masuk ada yang 3.0, 4.0. Kemudian apa? Kita tertinggal. Tidak bisa. Kita harus melakukan lompatan. Itu yang kita kenal dengan quantum leap. Melakukan lompatan agar kita bisa mampu ke 3.0 dan 4.0. Itu di mana? Di pemerintahan digitalnya. Nah, pemerintahan digitalnya. Kesiapan masyarakatnya gimana ini ya? Itulah saya bilang. Jadi smart equipment itu tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak dihuni oleh smart people. Apa yang dihimbau atau disampaikan terus-menerus oleh Bang Teras dan teman-teman di DPD? Ya, kita harus terus mengikuti. Jadi kita jangan lagi berpikir business as usual. Kita harus berpikir business not as usual. Mau tidak mau, Pak. Ya, betul. Kita tidak berada di ruang hampa, Bung Freddy. Ini apa namanya, internet ini kan banyak tingkatannya. Kadang-kadang kita pikir internet kalau udah masuk tuh udah full. Kita di Jakarta aja kadang-kadang masih garisnya masih satu. Kalau daerah itu masih satu, ada dongker HP aja kadang-kadang turun juga kan ya kan. Jadi ngeri-ngeri sedap juga gitu. Memang biaya mahal ya. Apalagi apa namanya, bagaimana supaya ini tetap dikritisi terus sehingga mencapai sesuatu yang maksimal dan bersama-sama kesiapan manusianya. Memang harus ada yang didahului, Bung. Penduduk kita 276 juta. Penyebaran kita luar biasa. Dari 34 provinsi, ditambah dengan 500 lebih kabupaten kota, ditambah dengan desa dan kelurahan hampir 80.000. Mungkin saja kita tidak bisa melakukan ini secara bersama-sama. Tetapi harus ada semacam master plan. Ada semacam suatu haluan bersama gitu loh. Bang Tera setuju nggak semuanya harus selesai 2024? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak. Kita mau ngejar 2045 lah katanya. Iya, harusnya pakai 2045, mungkin lebih bagus 2045 untuk kita 100 tahun ya Bung Freddy ya. Betul. Jadi, tapi 2045 tidak akan bisa kita capai
Kalau dari sekarang kita tidak ada kontinuitas. Berarti kita lebih baik fokus 2045, jangan Iya. 2024, 2029. Tapi dengan gitu ya. syarat. Tapi sekarang ini sudah dimulai kan? Iya, Mungkin, harus ada semacam grand design Iya. untuk kita mencapai 2045. betul. Jadi benar, ini kayak ibu kota negara, kalau memang belum sampai 2024 juga nggak perlu lah, ya kan? Tetap saja mungkin apa duluan dibangun, Iya. gitu kan? Ya, semacam apa yang istilahnya sesuatu monumental lah ya. Monumental. Tanda tangan Bung Pak Karno Jo- kan waktu itu kan baru tanda tangan di Palangkaraya. Iya, Diganti Tugu. nggak, baru Tugu kan? baru Tugu dengan dia memotong rotan itu kan. Tapi Pak Jokowi kali ini luar biasa. Beliau tenang dan bekerjanya terstruktur, Ya. dan saya lihat perencanaannya luar biasa. Bagus ya. Orang kritisi pun juga orang tidak seperti dulu, Ya, ya. karena ini bukan as a project, tapi Betul, ini betul. sebuah desain untuk masa depan, dan Ya, memang ya. kritis itu penting supaya ya tadi Bung Teras bilang Ya. konstruktif untuk bisa Ya. berjalan. Tapi saya jadi ingat pada saat saya memimpin, Bung. Mm-mm. Saya selalu teringat kepada anggaran. Di akhir masa jabatan, saya selalu berpikir, jangan sampai ada pekerjaan saya yang tertunda, yang mengakibatkan beratnya gubernur yang akan datang. Karena apa? Karena dia harus menyelesaikan apa yang saya sudah lakukan. Nah, ini yang saya harapkan untuk di pemerintahan sekarang ini. Agar kiranya jangan membebani pemerintahan yang Daerah. akan datang lebih susah, sulit lagi. Tapi coba berikan semacam satu guidance di dalam rangka untuk memberikan yang terbaik. Di dalam rangka mencapai 2045, Bung. Grand Design 2045 sudah ada belum ya Indonesia ini? Yang kita menyiapkan ibu kota baru semua, satu Grand Design mencapai 2045. Saya belum mendengar itu. Yang jelas bahwa kita punya target di 2045. Pertama kita 5 besar, sekarang 4 besar ini. Saya sudah buat, waktu di RRI saya buat Grand Design RRI 2020-2045. Nah itu untuk. Nah kalau ini semuanya seperti ini, Bung, luar biasa. Ini Thank jadi you. 2020-2045. Iya. Nah hal-hal seperti ini. Jadi nah masalahnya, Bung Freddy, masalahnya sekarang, apakah kita konsisten? Itu. Nanti Bung Freddy nggak di sini, Itu. apakah dilaksanakan oleh Itu mereka? yang penting saya siapkan legacy untuk mereka lakukan. Jadi negara juga begitu. Maksud Iya, saya, legacy kan untuk Bung Freddy. Iya. Tetapi bagi nilai yang ada saya di kira dalam buku ini, sedikit pun mereka akan buat, karena nggak mungkin mereka ke belakang. Mereka akan Bersyukur, Pak. jalan sedikit demi sedikit pasti Iya. mencapai. Karena bersyukur sekali. karena itu pemikiran semua orang kan. Jadi saya kira negara juga begitu. Kan yang datang kan ahli-ahli semua. Iya. Yang memikirkan republik ini. Ya, Jadi saya terutama yang ada di kementerian, Pak. Iya. Yang kementerian yang aparatur sipilnya. Iya. Ini untuk mengingatkan kritisi pada para aparatur menteri. sipil ini. Menteri ini kan political appointee. Iya, besok Mereka dia ini pergi. kan career appointee nih. ASN ini ngingetin. Pak Menteri, dulu kita punya grand design loh. Jadi program Bapak ini nggak tepat dengan ini. Gitu dong. Jangan ASN, jangan hanya untuk menterinya bilang A, kemudian oke-oke aja kan. Repot juga Jadi itu. persoalan civil servant ini menjadi persoalan yang kan katanya mereka tuh kekuatan politik masih kayak dulu, tapi sekarang udah nggak mungkin, nggak lagi. Iyalah. Kita harus break lagi untuk sesi akhir. Sobat Leader, Anda masih bersama kami, Indonesia Satu Channel, dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Masih tetap bersama Bung Teras Narang. Bung Teras, ini kita masuk sesi akhir. Oke. Saya tadi coba baca-baca lagi, Oke. Bang Teras ini lahir tahun 55 ya. Betul. Kalau nggak salah 12 Oktober. Betul, betul. Kalau saya mau bilang 56 tahun ya sekarang. Nah, iya. Oh, Enggak 65. lah.
65. 66. Ah, 66. Masuk 67. Masuk 67. Mau dibalik susah. Susah ya? Iya. 76. 76. 76. Terlalu tua. Lebih muda lah, tambah muda waktu tua ya. Iya betul. Tapi Bang Teras tuh awet muda loh. Iya. Malah kena bertemu orang sama bilang, ini. mungkin Bertemu sama Bung Freddy kayak begini. Dan kita harus selalu tertawa, Iya, yang harus iya. tertawa gitu kan. Hal-hal yang perlu kita tertawakan untuk lebih bersemangat. Iya, iya. Berarti 66 ya, 66, 67 Masuk ya. 67 ya. Gimana fit olahraganya apa sekarang? Saya olahraga memang agak kurang ini. Tapi saya setiap pagi Jalan. stretching. Ah. Ya, jadi saya di tempat saja. Oh gitu ya. Dan olahraga saya baca, Bung Freddy. Jadi ya. Memang ini juga harus diolahragakan ya, otak Oh, itu begitu ya? Iya kan Iya. katanya begitu. Jadi saya rutin tuh. Pagi setelah saya berdoa Ah. dan kemudian itu saya baca-baca buku, Iya saya iya. stretching. Jadi Aman COVID aman ya. bersyukur, Bersyukur puji ya. Tuhan ya. Puji Tuhan. Jadi puji Tuhan. Ya memang ini karena ini istri terlalu menjaga. Oh iya bisa menjaga. Tapi Bang Teras, dalam karya Anda sekian ini nih, kan gini, semua orang tuh kan perjalanan tidak selalu linear dan tidak selalu dijempolin orang. Ya, ya. Pasti ada kritikan. Di catatan Bang Teras itu selama perjalanan mengambil keputusan itu apa yang dikritikan? Ya, Ya. terutama mengenai masalah kebijakan ya. Kebijakan misalnya berkenaan dengan masalah kehutanan. Oh ya itu. Kemudian mengenai masalah pembangunan infrastruktur. Dan itu biasa. Saya pikir kalau pemimpin nggak dikritik, itu bukan pemimpin. Karena kita sebagai pemimpin ini adalah, kalau saya bilang, saya pelayan rakyat kok. Berarti kalau rakyat komplain terhadap pelayanan saya, itu wajar. Dan saya justru mengharapkan komplain itu. Yang saya paling takut satu, kalau nggak ada komplain, kalau nggak ada keberatan dari masyarakat. Karena apa? Berarti saya tidak dilihat. Saya tidak diperhatikan. Jadi makin rakyat itu mengunjuk rasakan keinginannya, itu saya suka. Hobinya saya dulu, saya kalau dilaporkan oleh staf saya, Pak ada demo, saya datang. Saya datang, saya temuin apa yang saya mesti perbaiki. Saya bilang, oh enggak ini kebijakan saya ini begini. Baru mereka menyadari. Jangan-jangan Pak Ganjar di Jawa Tengah tuh niru Bang Teras ini. Dia kan juga datang ke Mungkin ini. satu ilmu, satu Satu perguruan. satu perguruan. Saya dengan beliau kan cukup lama Cukup ya. lama di Dewan jadi ya. Satu ilmu, satu perguruan mungkin. Iya, Ya betul. karena memang dasarnya saya itu adalah dari rakyat. Iya, iya. Dasarnya saya memang hobi untuk bertemu. Memang politisi mesti bertemu orang untuk Iya. tidak ngumpat dia kan. Betul, betul. Jadi Tapi keputusan yang paling monumental menurut Anda sebagai legasi dalam hidup itu apa? Sepanjang mengambil keputusan ini. oh itu yang saya mau mundurkan diri itu. Oh itu. Iya, jadi ada isu bahwa pemerintah pusat akan membangun kereta api dari dari Murung Raya tembus ke Kalimantan Timur. Nah, konsep saya bangun dulu di Kalimantan Tengah, baru ke tempat lain. Oh itu. Tetapi karena situasi politik pada saat itu, sepertinya saya merasa didesak. Akhirnya saya bilang udah nggak ada kata lain. Karena rakyat menginginkan dibangun di Kalimantan Tengah. Jadi saya ambil risiko, saya bikin statement. Kalau pemerintah pusat membangun rel kereta api menembus ke Kalimantan Timur dengan tidak melalui Kalimantan Tengah sesuai konsep saya akan mundur sebagai gubernur. Ya rupanya nggak jadi itu. Di era itu kan era Pak SBY ya. Ya, nah itulah kelebihannya beliau. Tapi saya dengar juga ada isu Pak SBY meminta Pak Teras untuk jadi Menteri Dalam Negeri ya Pak Menteri. Tapi waktu itu oposisi, nggak mungkin lah ya. Enggak, jadi ini cerita menarik nih. Ini nanti Pak SBY kalau dengar senang sekali nih beliau. Saya pada tanggal 12 Oktober 2009, tepat itu ulang tahun saya. Oh. Jadi saya kebetulan ada rapat di Jakarta
di salah satu tempat. Kemudian ajudan beliau telepon. Kemudian beliau bicara dengan saya, dia menyampaikan itu. Wah, saya surprise sekali. Tapi waktu itu oposisi kan? Enggak, tapi beliau memahami betul. Memahami ya? Saya bilang, saya akan izin dulu. Saya sebutkan nama Ibu Megawati. Ya beliau, iya betul Pak Tara, dan mestinya harus begitu. Jadi ya saya rasa itu suatu penghormatan. Penghormatan. Dan saya juga memperoleh kehormatan, tanda jasa sebagai bintang Mahaputra Utama pada saat era beliau. Gitu. Memang kalau tadi saya bilang teras politika itu, Bang Teras ini kan kalau lihat orang kerja di DPR, di DPD atau pasti Bang Teras tuh apa namanya, orang ngeluh atau apa, Bang Teras pasti senyum-senyum aja ya, karena nggak bisa lagi, karena, nggak bisa. Karena begini, itu mah kecil itu, ya kan? Ya. Tinggal ambil peran aja sendiri gitu kan gitu. Iya, saya dulu, saya itu latar belakang adalah advokat. Saya sebagai advokat itu hampir 18 tahun. Hampir 20 tahun. Saya baru nonaktif setelah saya jadi ketua Komisi 2 tahun 2001. Pada saat itu saya ingat sekali, yang telepon saya pertama itu adalah almarhum Arifin Panigoro. Pak Arifin, kebetulan beliau adalah ketua fraksi. Dia telepon saya, Ras, kamu nanti saya calonkan ya sebagai ketua Komisi 2. Wah, saya kaget. Dan rata-rata tidak setuju. Dan mungkin satu-satunya pada saat itu, pemilihan ketua komisi itu dilakukan voting. Itu di era saya. Pada saat memilih saya. Great. Karena apa? Karena banyak yang nggak setuju. Memang karya Bang Teras ini dari sisi partai kita perhatikan. Saya pernah bilang, saya kunjungi ke Kalimantan, itu maaf saja saya bilang itu, saya kalau nilai DPC-nya di Kalimantan itu kalau kayak di NTT itu DPD gitu, PDIP. Ada juga itu dari sisi itu, dari sisi pemerintahan. Karya-karya Bang Teras itu luar biasa ya, di Komisi 2, Komisi 3. Dan banyak karya itu, dan saya kira itu legasi ya. Makasih, tinggal bagaimana dijalankan. Tapi pertanyaan terakhir saya, Bang Teras, apalagi yang mau dibuat yang masih kurang untuk Republik ini yang ingin mungkin karena saya dilahirkan bungsu ya, jadi merasa terus tertantang. Saya ini terus terang aja petarung. Jadi saya kalau dipilih oleh Bung Freddy sebagai pimpinan, saya tidak akan berhasil kalau dipilih oleh Bung Freddy. Tapi kalau saya fight dalam bentuk pemilihan, kejuaraan apapun, harus menang. Saya senang. Bukan harus menang. Tapi harus melalui pertandingan. Harus total. Ya. Dan saya sampai sekarang hobi masih balap mobil. Oh, keren. Ya, untuk melatih. Melatih adrenalin. Melatih. Saya sampai teman staf saya itu sering saya nyupir sendiri, Pak. Jadi saya pernah sidang sampai malam, saya nyupir sendiri. Apa yang Anda ingin buat untuk DPD ini supaya lebih berwibawa lagi? Yang jelas, saya ingin berbuat yang lebih baik lagi. Dan saya ingin buktikan bahwa ini lembaga negara yang memang benar-benar berfungsi untuk kepentingan daerah, untuk kepentingan masyarakat, dan untuk kepentingan negara. Hanya itu. Great, saya kira sudah cukup. Thank you. Baik, Sobat Leader, ternyata sudah 1 jam kita ngobrol dengan Bang Teras ini. Tapi saya pikir apa yang kita bicarakan, ada satu catatan, Indonesia butuh sebuah grand design 2020-2045. Mulai dari sekarang, siapapun pemerintahan besok itu dan seterusnya. Agar sampai 2045, 100 tahun Indonesia, menurut Bang Teras kita sudah punya satu monumen Indonesia yang kita lebih bangga lagi. Saya kira itu dari saya, Freddy Ndolo, dan Bang Teras. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Luar biasa.